Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem ekonomi campuran. Boleh di next? Ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irsyad Aminullah, ada Muhammad Febrianti, Rizkanul Hasan, Febrianti, Next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memperjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini bisa disebut dengan ekonomi campuran. Sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana dalam sistem ekonomi campuran. Pemerintahan turut serta dalam mengelola ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya yaitu negara yang termasuk sistem ekonomi campuran akan dipresentasikan oleh Alia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah yaitu masuk sistem ekonomi campuran. Menerapkan sistem ekonomi campuran ini memiliki berbagai tingkat interferensi pemerintah dalam ekonomi, mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Berikut beberapa negara yang umumnya dianggap memiliki sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sistem ekonomi campuran di mana pasar bebas beroperasi, tetapi juga ada peran yang signifikan dari pemerintah dalam mengatur dan memantau aktivitas ekonomi. Ini termasuk regulasi dalam berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu negara Kanada. Kanada juga menerapkan sistem ekonomi campuran dengan campuran antara pasar bebas dan interferensi pemerintah. Pemerintah Kanada terlibat dalam menyediakan layanan kesehatan universal, pendidikan, serta memiliki kebijakan regulasi yang cukup kuat dalam beberapa sektor. Yang ketiga ada negara Australia. Australia memiliki sistem ekonomi campuran dengan pasar yang bebas beroperasi di sebagian besar sektor. Namun, pemerintah juga berperan dalam mengatur industri, kesehatan, dan pendidikan. Sistem pajak dan program kesejahteraan juga menunjukkan campuran antara pasar dan interferensi pemerintah. Yang keempat ada negara Swedia. Swedia dikenal dengan model ekonomi campuran yang kuat di mana pemerintah memiliki peran besar dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun sektor swasta juga aktif dan pasar bebas beroperasi dalam beberapa sektor. Dan yang terakhir, negara Jerman. Jerman memiliki sistem ekonomi campuran yang kuat dan kombinasi antara pasar bebas dan interferensi pasar. Negara ini memiliki industri swasta yang kuat, tetapi juga menawarkan layanan kesehatan dan pendidikan yang merata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan juga fungsi yang akan dijelaskan oleh Resta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi. Tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah mencegah terjadinya monopoli secara penuh terhadap sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat.
Nah, di sini ada fungsinya. Nomor satu, sistem ekonomi campuran adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan perusahaan. Yang kedua, melindungi kepentingan masyarakat. Artinya, harga dan produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Namun, pemerintah masih memiliki peran dalam mengatur dan melindungi mekanisme pasar. Next. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan membahas mengenai dampak yang akan dijelaskan oleh Rizka. Mohon maaf, Piru, terlewat. Slide yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang akan dijelaskan oleh Olivia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang ke satu ada sumber daya dan kita dikuasai oleh pemerintah. Di sini dikuasai oleh pemerintah, yaitu pemerintah memiliki kontrol atas beberapa sumber daya seperti energi, transportasi, atau infrastruktur. Kunci lainnya, hal ini bertujuan untuk menjamin kepentingan publik, mengatur persaingan, atau memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pemerintah menyusun peraturan perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan ekonomi. Yang dimaksud dengan menyusun peraturan di sini yaitu sebagian besar aktivitas ekonomi dijalankan oleh sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan dan individu yang memiliki hak untuk mengoperasikan dan memperoleh keuntungan dari bisnis mereka sendiri. Jadi, kenapa harus pemerintah yang memberikan peraturan? Karena ekonomi tersebut harus mempunyai mekanisme agar bisa menjadi perusahaan yang baik. Lalu selanjutnya itu, dengan demikian dalam sistem ekonomi campuran, kedua sektor baik pemerintah maupun swasta memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas yang ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Livia. Slide selanjutnya itu akan membahas dampak mengenai sistem ekonomi campuran yang akan dijelaskan oleh Rizka. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut lagi mengenai dampak. Nah, pasti setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau masyarakat pasti akan menimbulkan dampak, entah itu dampak negatif atau dampak positif. Nah, kita akan bahas mengenai dampak positif terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi campuran dapat memberikan stabilitas ekonomi yang relatif karena adanya peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang seimbang. Yang kedua ada kebebasan ekonomi sebagian. Sistem ekonomi campuran ini memberikan kebebasan kepada sektor swasta, perusahaan, dan individu untuk beroperasi dan mengambil keputusan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Namun, pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur dan melindungi mekanisme pasar tersebut. Nah, yang selanjutnya ada perlindungan kepentingan masyarakat. Nah, dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki peran dalam melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli pasar dan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola produksi dan sumber daya. Yang selanjutnya ada dorongan inovasi dan kegiatan usaha. Sistem ekonomi campuran mendorong terciptanya inovasi dan kegiatan usaha. Adanya kombinasi antara keduanya, antara kekuatan pasar dan campur tangan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis dan inovasi. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif dari sistem ekonomi campuran. Nah, kekurangan dan tantangan yang belum diatasi ini ada seperti adanya potensi konflik antar kepentingan sektor swasta dan pemerintah, serta perlu adanya pengaturan yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan kepentingan masyarakat. Mungkin itu saja, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja sistem ekonomi campuran.
Di sini kita akan membahas 6 poin, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pasar bebas. Pasar bebas ini merupakan campuran dari diperbolehkan di dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi seperti penawaran, peran harga dan alokasi sumber daya, meskipun pasar bebas ini memiliki peran dominan, pemerintah juga terlibat dalam mengatur, mengawasi kegiatan ekonomi. Pemerintah memperkenalkan kebijakan fiskal dan moneter, lalu seperti pajak, subsidi, dan pengendalian inflasi untuk mengontrol aktivitas ekonomi dan mengurangi ketidakstabilan. Poin yang ketiga yaitu perlindungan konsumen. Pemerintah dalam sistem ekonomi campuran juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen. Mereka mengatur standar kualitas produk, memperkenalkan undang-undang perlindungan konsumen, dan memperlakukan hukum terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Poin yang keempat, ada pengelolaan sektor strategis. Beberapa sektor ekonomi yang dianggap strategis seperti energi, transportasi, dan pendidikan dapat dikelola atau dimiliki secara langsung oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan, kesetaraan, dan aksesibilitas dan penyediaan layanan vital bagi masyarakat. Lalu poin yang kelima, ada dukungan terhadap sektor swasta. Meskipun pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengatur ekonomi, sektor swasta juga didorong untuk berkembang. Pemerintah memberikan insentif, subsidi, dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu poin yang terakhir ada pengendalian monopoli. Pemerintah dalam sistem ekonomi campuran bertanggung jawab untuk mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan persaingan besar, yaitu di pasar. Mereka melakukan regulasi dan juga pengawasan terhadap kegiatan bisnis untuk memastikan bahwa keseimbangan dan keadilan pasar ini terjangkau atau bisa tersistem. Mungkin sekian dari penjelasan cara kerja dari sistem ekonomi campuran. Lalu slide selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh yang akan disampaikan. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian di sini ada contoh sistem ekonomi campuran di Indonesia. Yang pertama ada rumah subsidi, yang kedua ada BPJS Kesehatan, dan yang ketiga ada bantuan UMKM. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait sistem ekonomi campuran. Saya serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih Irsyad dan juga teman-teman. Mungkin sampai sudah selesai penjelasan dari kelompok 3 mengenai sistem ekonomi campuran. Akan saya sampaikan sedikit kesimpulan dari sistem ekonomi campuran. Baik, untuk sistem ekonomi campuran ini, kita bisa tahu bahwa dari sistem ekonomi campuran ini adalah beberapa kombinasi elemen-elemen pasar dari ekonomi terpusat sehingga adanya ekonomi campuran. Indonesia termasuk ke dalam ekonomi campuran, tapi Indonesia sendiri itu menganut sistem ekonomi Pancasila, itu demokrasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan mengenai kesimpulan dari presentasi hari ini? Cukup, Man. Baik, mungkin cukup. Saya akan tutup saja presentasi kali ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita, walaupun kekurangan. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.